Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Shaimin, shaimat, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah summa alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita masih dianugerahi oleh Allah ta'ala berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan kenikmatan yang Allah hamparkan untuk kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai orang-orang yang beriman, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Shaimin, shaimat, hamba-hamba Allah yang berbahagia, pada kesempatan tayangan kali ini sekelumit saya ingin menceritakan sebuah kejadian menarik yang insya Allah kita akan jadikan ibrah, sebuah pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Para pemirsa, satu hari seorang ulama generasi tabi'in yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau berguru kepada para sahabat. Salah satu di antara sahabat yang menjadi gurunya adalah Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tatkala kejadian yang luar biasa di sebuah majelis, terjadi sebuah dialog antara Imam Hasan Al-Basri dengan murid-muridnya. Di sela-sela majelis yang begitu mulia, bermunculan beberapa pertanyaan. Pertama, ada seorang murid bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Guru, aku ingin bertanya kepadamu, sekaligus minta saran darimu, dan juga minta doa darimu, wahai Tuan Guru." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Silakan, apa yang kau inginkan dan kau tanyakan." Pertama, aku ini sudah bosan hidup menjadi orang yang miskin. Doakan kami agar hidup kami dalam keadaan bahagia, dilimpahi harta kekayaan. Doakan agar kemiskinan segera lenyap dalam kehidupan kami. Dan amalan apa, wahai Tuan Guru, yang bisa aku baca dan aku jadikan wiridan agar Allah mentakdirkan diriku menjadi orang-orang yang kaya raya? Kemudian melalui pertanyaan yang diajukan, Al-Imam Hasan Al-Basri sebagai seorang guru, beliau menjawab dengan jawaban yang begitu singkat, padat, begitu manfaat, bahkan menjadi inspirasi untuk dirinya dan untuk kita semua. Faqul istaghfirillah, kata Imam Hasan Al-Basri dengan jawaban yang singkat, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang bertanya, "Wahai Tuan Guru, aku pun ingin bertanya dan minta saran darimu. Aku bersama istriku dalam keadaan sehat walafiat. Namun bertahun-tahun kami berumah tangga, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan kami dan berilah saran untuk kami apa yang kami lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan keturunan kepadaku." Maka jawaban Imam Hasan Al-Basri, faqul istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada dua pertanyaan yang berbeda namun mempunyai jawaban yang sama. Ini yang menimbulkan keheranan para jamaah yang lainnya, hingga salah satu murid di antara mereka berani mengajukan sebuah hal kepada Imam Hasan Al-Basri. "Wahai Tuan Imam, wahai Tuan Guru, kenapa pertanyaan yang berbeda namun jawabannya sama?" Imam Hasan Al-Basri kemudian berhujjah, berargumen
dengan pertanyaan yang diajukan orang ketiga, mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman melalui ayat Al-Quran, kitab suci yang terbebas dari intervensi dan investasi manusia, karena isi maupun redaksinya itu produk dari Allah semata. Allah berjanji bagi hamba-hambanya, dengan engkau beristighfar kepadanya, Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Dengan beristighfar kepadanya, Allah akan melimpah ruakan hartamu yang tadinya hidupmu dalam kemiskinan, diganti oleh Allah dengan kekayaan. Dengan istighfar yang kau baca kepadanya, maka bagimu yang sampai saat dan detik ini belum dikaruniai keturunan, manfaat dari istighfar itu Allah akan memberikan keturunan yang banyak. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, begitu manfaat yang sangat luar biasa dari kalimat istighfar yang kita baca. Tidak sekedar mengampuni dosa dan kesalahan kita, namun istighfar itu mempunyai makna dan manfaat yang luar biasa, memberikan kecukupan harta buat kita. Dan bagi pemirsa mungkin yang sampai saat dan detik ini belum dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyaklah istighfar. Dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengaruniai anak, keturunan kepada kita semuanya yang sampai saat ini belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.